Aduh, Bu, akhir-akhir ini aku kenapa ya? Aku tuh mual, muntah, perut aku juga sakit. Pas aku bercermin juga, mata aku agak kuning. Kenapa ya, Bu? Kamu jangan-jangan tanda-tanda hepatitis. Ibu tahu dari mana? Atau gini aja, lebih lengkapnya lagi atau kita pastiin lagi di Rumah Sakit Citra Sari Wisadaji yuk. Boleh? Yuk. Hai Sobat Intan, perkenalkan nama saya Dr. Riza Satria Munandar, dokter umum yang berpraktek di Rumah Sakit Citra Sari Husada. Saya akan menjelaskan apa itu hepatitis. Hepatitis adalah penyakit yang memiliki gejala berupa peradangan pada organ hati. Nah, biasanya kondisi ini bisa terjadi karena infeksi, lalu kebiasaan minum alkohol, paparan zat beracun, atau obat-obatan tertentu. Jenisnya terbagi dua berdasarkan sifatnya ya, yaitu yang bersifat akut dan kronis. Yang jenis akut terjadi bisa secara tiba-tiba dalam kurun waktu yang cenderung singkat. Kronis itu berkembang perlahan dan merupakan kondisi yang berupa jangka panjang. Nah, keduanya itu sama-sama mengganggu berbagai fungsi tubuh, terutama yang berkaitan dengan metabolisme. Apa saja gejala hepatitis yang pertama? Nah, pada penyakit ini tidak selalu menunjukkan gejala. Gejalanya baru timbul setelah tubuh terjadinya kerusakan yang dapat mempengaruhi fungsi hati. Lalu, apabila bersifat akut, tanda dan gejalanya dapat muncul dengan cepat. Adapun sejumlah gejala yang umumnya terjadi pada pengidap penyakit ini, diantaranya yang pertama bisa mengalami flu, lalu mual, muntah, demam, dan lemas. Lalu bisa juga fesesnya jadi berwarna pucat ya. Lalu mata dan kulit berubah menjadi kuning, nyeri di bagian perut, dan beberapa ada yang mengalami penurunan berat badan. Lalu urin juga menjadi gelap seperti teh, dan yang terakhir yaitu kehilangan nafsu makan. Ada beberapa faktor yang bisa meningkatkan risiko seseorang mengalami gejala hepatitis, yaitu yang pertama, air yang tidak layak untuk diminum atau untuk mencuci peralatan rumah tangga. Lalu kurangnya fasilitas sanitasi, misalkan kamar mandi atau tempat cuci tangan, dan kontak dengan jarum suntik bekas, alat suntik, atau benda lain yang terkontaminasi darah yang terinfeksi. Lalu yang kedua, gaya hidup. Ada beberapa perilaku atau aktivitas yang berpotensi terpapar virus, bahan kimia, racun, atau zat penyebab penyakit ini, yaitu yang pertama, berbagai jarum suntik atau benda lain. Lalu melakukan hubungan seksual yang tidak aman, misalkan tidak menggunakan kondom saat berhubungan seks atau bergonta-ganti pasangan. Lalu bekerja di sekitar bahan kimia beracun, petugas kebersihan, pelukis, penyedia layanan kesehatan, atau pekerja pertanian bisa berpotensi terkena penyakit ini. Lalu minum air yang belum matang atau makan makanan yang tidak terolah dengan aman dan benar, mengkonsumsi alkohol secara berlebihan dalam jangka waktu lama, dan minum obat yang terkait dengan kondisi ini. Yang ketiga, riwayat kesehatan. Nah, dari riwayat kesehatan seseorang juga bisa mempengaruhi jangkitnya penyakit ini. Ini beberapa hal yang dapat meningkatkan resiko kondisi ini. Yang pertama, belum divaksin. Lalu yang kedua, memiliki infeksi akut atau kronis dengan satu atau lebih virus. Lalu memiliki gangguan autoimun. Lalu yang terakhir, lahir dari ibu yang terinfeksi virus hepatitis B. Sobat Intan, jika Sobat Intan memiliki gejala dan faktor risiko yang telah saya sebutkan tadi, silakan Sobat Intan bisa mengunjungi atau berobat ke Rumah Sakit Citra Sari Husada. Di sini kita ada dokter umum dan dokter spesialis yang siap menangani Anda. Terima kasih Sobat Intan telah melihat video tayangan ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih. Sampai jumpa.